Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. Untuk pertemuan kali ini, siapa yang nggak berangkat apa berangkat semua? Berangkat semua Pak. Berangkat semua Pak. Guru. Terus gimana kabarnya? Apakah masih sehat dalam pandemi COVID yang begini? Masih Sehat, Pak Guru. Sudah. Sebelumnya kita langsung ke materi saja. Ini saya kasih edukasi tentang dataran. Dataran itu apa Pak Guru? Nah, pengertian dataran itu sebuah lahan yang merupakan suatu daerah atau area yang mempunyai tempat yang landai atau hampir rata. Dan dengan adanya dataran tersebut bisa untuk menggambarkan suatu wilayah. Istilahnya itu dataran rendah itu bisa diterapkan di kawasan manapun dengan memaparkan yang luas dan relatif datar gitu. Dan kalau di daratan rendah itu kan suhu terus khususnya pada Indonesia itu sekitar 23 sampai berapa gitu sampai 28 Celcius gitu. Terus habis itu ada yang tahu contoh daratan-daratan yang Pak Guru sampaikan? Tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Itu saya udah share screen nggak dibaca toh? Baca Pak, tapi tidak paham. Oh. Pak Guru galak. Lah emang kayak gini kok anak-anak. Pak gurunya tuh galak. Jadi mohon diperhatikan ya. Baik Pak. Itu kan pengertian dataran. Terus kemudian jenis-jenis dataran. Secara umum dataran dapat ditemukan di beberapa wilayah termasuk di Indonesia. Adapun jenis dari dataran antara lain sebagai berikut. Ada dua sih. Dataran rendah sama dataran tinggi. Ada yang mungkin mau menanyakan dataran rendah atau dataran tinggi sebelum saya sampaikan materinya? Kalau dataran tinggi itu berarti tempatnya tinggi Pak. Ya, kalau dataran tinggi itu 200 sampai 700 meter dari permukaan air laut itu disebut dataran tinggi. Kalau dataran rendah itu dari permukaan air laut itu 200 sampai ke bawah, tidak sampai 200-an. Itu daratan rendah gitu. Terus kemudian nah ini ada pengertiannya. Dataran rendah itu merupakan hamparan luas seperti tanah-tanah yang ada di mana-mana, mungkin dekat pantai, dekat rumah anak-anak, memiliki ketinggian yang jika diukur atau permukaan air laut maka relatif rendah, yakni 200 sampai 300 meter di atas permukaan air laut. Seperti yang saya sampaikan tadi. Terus kemudian dataran tinggi itu disebut dengan plateau atau plateau yang berarti dataran yang berada pada ketinggian di atas 700 sampai 1000 meter. Jadi semisal kayak pegunungan, terus di gunung, di kaki gunung itu termasuk ikut dataran yang tinggi. Terus dataran tinggi itu biasanya dipengaruhi oleh erosi atau sedimentasi karena itu secara alamiah ya. Terus kemudian ini ada perbedaan antara dataran tinggi dan dataran rendah. Ada beberapa strategi sebagai berikut. Menurut yang ingin saya sampaikan sih, ketinggian tempatnya itu yang seperti saya sampaikan tadi, untuk dataran rendah itu sekitaran 200 sampai 300, kalau yang tinggi itu sekitar 700 sampai 1000-an. Terus untuk kontur wilayah itu kalau dataran tinggi itu terdapat banyak jalan atau
atau tanah-tanah yang tinggi, bahkan ada jalan yang naik turun gitu. Kalau yang dataran rendah itu banyak sungai atau banyak daerah, contohnya seperti itu. Kalau untuk komoditi, komoditi itu sendiri itu seperti tanaman yang hidup di dalam dataran tinggi atau di dataran rendah tersebut. Kalau di dataran tinggi yaitu semisal kayak stroberi, tomat, terus kentang, ya juga plastik. Kalau untuk yang dataran rendah itu eh, semisal tanaman-tanaman bunga, tanaman air kayak gitu. Dan untuk potensi sendiri dataran tinggi itu biasanya digunakan untuk pariwisata seperti melihat pegunungan, intinya keindahan alam yang terbentang tinggi gitu. Kalau dataran rendah itu biasanya taman-taman atau banyak industri-industri yang lain. Terus endemi makanan dan minuman dari dataran tinggi atau dataran rendah itu sangat mempengaruhi juga karena kalau di dataran tinggi itu makanannya eh, orang-orang sukanya makanan yang agak panas atau hangat kan di dataran tinggi situasinya udah seger, adem, anyep gitu. Terus kemudian kalau minumannya ya seperti kopi lah paling enggak. Anak-anak tahu kopi enggak sih? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Luwak white coffee. Oh, kok malah lewat white coffee. Ya semacam itulah. Terus kemudian kalau di dataran rendah itu lebih sering ke es karena dataran rendah itu kan panas. Mulai dari suhu dan temperaturnya. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke memilih yang segar-segar makanannya dan minumannya. Kalau untuk minumannya itu seperti es teh juga bisa. Terus kalau untuk perekonomian ya, perekonomian kalau di dataran tinggi itu biasanya petani, terus perhutanan gitu. Kalau untuk perekonomian dataran rendah ya semisal pabrik-pabrik ada di mana-mana, terus eh, industrial yang lain-lain lagi lah. Mungkin dari anak-anak mau bertanya tentang yang saya jelaskan tadi. Tidak, Pak. Kalau gitu saya coba tanya ya. Contoh eh, wisata ketinggian di Jawa Tengah. Siapa yang bisa menjawab nanti tak kasih nilai bonus. Saya, Pak. Ya, saudara siapa tadi? Margareta, Pak. Ya, silakan Mbak. Mau apa contohnya? Contohnya tempat wisata di Tawangmangu, Pak. Itu, Pak, banyak, Pak. Ada air terjun, ada itu Candi Ceto juga, Pak. Terus kebun teh juga ada, Pak. Nah, pintar sekali nih murid saya yang satu ini. Gitu juga. Emang bener kok yang tinggi itu biasanya lebih ke menikmati pemandangan alam. Gitu. Terus kalau untuk dataran rendah, tempat wisata yang murid-murid pada ketahui apa ya? Bapak guru ingin tahu sih. Taman Pakudoyo, Pak. Oh, yang di Sukoharjo itu ya, Mbak? Ya, betul, Pak. Berarti adik ini udah pernah ke sana sama siapa, Adik? Sama teman atau sama orang tua atau keluarga? Untuk ketemuan, Oh, Pak. sama teman. Cuma Aduh, Bapak, sore-sore, Bapak, siang pagi-pagi. ini tidak ada yang mau bertanya kepada Bapak ini? Apa sudah mengerti semua tentang materi yang saya berikan? Sudah, Pak. Pak. Oh, kalau gitu, ya, itu tadi ya yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jika Bapak ada salah kata atau gimana ya
maklumlah orang baru belajar kayak gini. Guru itu juga belajar seperti Anda-Anda semua. Anda tuh belajar, nah saya sebagai guru itu belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Berhubung ini waktunya sudah mepet, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat Pak pagi, Guru. Pak Guru.